Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Safira Aprilia dari Prodi Akuntansi kelas 22 AKSA. Sini akan menjelaskan mengenai pivot table. Video ini pun dibuat untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya memilih untuk pivot table data hutang suatu perusahaan. Kenapa kita harus bisa pivot table? Karena data yang biasanya perusahaan miliki itu relatif banyak. Nah, contohnya ini di sini datanya ada 4.526. Itu banyak banget. Sedangkan kalau kita manual untuk tahu supplier mana nih yang belum lunas, itu akan menyulitkan kita kalau misalnya kita menggunakan cara manual. Di sini saya menggunakan pivot table agar bisa lebih praktis dan membantu teman-teman juga yang mungkin bekerja mengolah data seperti itu. Pertama-tama pilih data, blok semua data yang mau di pivot table kan. Diusahakan semua datanya tidak boleh kosong ya teman-teman, karena agar terbaca oleh pivot table-nya seperti itu. Jadi data tidak boleh ada sel atau kolom-kolom yang kosong seperti itu. Sekarang kita memblok data yang mau kita pivot table kan. Dari judul ya teman-teman. Kita blok. Lalu kita ke insert dan di sini ada pivot table, lalu kita klik aja pivot table. Di sini table range-nya yang kita pilih tadi yang sudah kita blok, lalu kita oke saja. Nah, di sini sheet-nya sudah muncul teman-teman untuk pivot table-nya. Nah, di sini datanya masih kosong. Caranya itu kita menggunakan filter. Filternya tuh dari judul-judul tiap tabel, seperti bulan, receipt, PO, supplier, tanggal, nomor, item, dan lain-lain. Nah, kita kan hanya butuh tahu supplier mana nih yang belum lunas, atau kita pengen tahu nih supplier ini hutangnya tinggal berapa lagi gitu kan. Nah, makanya kita filter aja. Pertama-tama kita cari yang metode pembayarannya dulu, ditaruh di filter. Kenapa? Karena tidak semua pembayaran itu belum lunas. Jadi pembayaran itu ada dua, ada cash dan kredit. Jadi kita filter yang kredit aja. Nah, kalau yang kredit kan pasti belum lunas, jadi kita filter di sini. Kita pilih yang kredit.
Oh, di sini ada double kreditnya. Nah, kalau misalnya ada double seperti itu, kita perbaiki agar datanya juga tidak double. Seperti itu. Sudah, di sini sudah diperbaiki. Kita balik lagi ke sini. Kita pakai yang kredit. Selanjutnya kita filter juga yang status pembayaran, kita taruh juga di sini karena kita butuhnya yang belum lunas. Jadi kita filter juga ini, kita cari yang belum lunas. Oke. Sekarang kita butuhnya berarti suppliernya. Kita butuh suppliernya, kita tahu di row aja agar dia bisa menyamping. Nah, berarti nih ternyata cuman ada 8 vendor yang hutangnya belum dibayar gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih jumlah hutangnya tuh ada berapa. Kita taruh cost, kita taruh costnya di value karena ini nilainya. Nah, kita ganti kita ganti settingannya dengan sum agar muncul nominal rupiahnya. Sini sudah terlihat. Kita pakai ini aja biar lebih enak lagi. Nah, terbacanya. Nah, dari 4.562 data tadi kita bisa menyimpulkan atau dibikin simple, dibikin mudah dibacanya dengan pivot table ini. Jadi kita bisa tahu nih sekarang, oh ternyata yang ada hutang tuh ada CV Nur Sukses Abadi nominalnya segini, terus ada Sarana Primagasindo dengan nominal segini, terus ada Sumber Jaya nominal segini. Jadi kita bisa membacanya dengan enak gitu. Sekarang udah baca hutangnya udah bisa enak. Jadi kalau misalnya ditanya utangnya Sinar Rahayu sekarang tinggal berapa? Tinggal 220 lagi, terus 22.000 lagi. Oh, cuma segitu. Jadi gampang sekarang nge-trackingnya. Seperti itu. Jadi fungsi dari pivot table itu memudahkan atau bisa menyimpulkan banyaknya data menjadi sangat simpel itu untuk dibacanya. Ini untuk data, contoh untuk data hutang ya teman-teman. Jadi dari ribuan data ini tuh 4.526. Sekarang kita sudah bisa menyimpulkan dengan menggunakan pivot table hutang-hutang atau vendor mana yang masih belum lunas dan berapa nominal hutangnya. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa